Kami kembali kabarkan bahwa proses pelaporan di Barreskrim Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana penodaan agama yang diduga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang terjadi sekira tanggal 19 Desember 2023 di Semarang, ya 3-4 hari yang lalu lah kira-kira ya. Ini ternyata ditolak oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, kawan-kawan tadi sudah cerita di pingpong. Nah, ini ada lanjutan ceritanya dulu. Setelah di pingpong, dibuang ke Dumas dan sebagainya. Tolong Pak, nah cerita dulu. Nanti Ustadz Namrudin juga harapannya seperti apa. Ini kayaknya harus demo gede ini baru proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak mau cerita panjang lebar karena tadi juga sudah diceritakan oleh Ustadz Hosinuddin, Ustadz Edi Mulyadi, terus Ivan ya. Irfan dan lain sebagainya. Tapi hanya saya merasa kecewa aja karena laporan saya sebagai masyarakat itu ya ditolak. Kalau diterima di Dumas ya itu ya bisa dibiarkan aja seperti itu. Dan merasa kecewa, harusnya kan kita sebagai masyarakat itu ya harus diterima. Karena kalau mau ininya siapa? Ya saya sebagai umat Islam ya berhak untuk melaporkan karena itu adalah penistaan agama langsung. Agama itu nggak bisa diolok-olok. Iya. Di surat Al-Fatihah itu ketika membacakan waladolin ya itu harus dijawab amin. Ketika dijawab amin ya malaikat pun akan ikut mengamininya dan Allah itu akan memberikan kepada kita yang menjawab amin itu dosa-dosanya diampuni. Coba bayangkan. Saya tidak mau menyebutkan itu, saya hanya sebagai masyarakat umat Islam ya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak terima, asli saya tidak terima agama diolok-olok seperti itu. Iya, itu kalau sudah tadi diucapkan oleh ulama-ulama yang lain dalam hadis-hadisnya dan tadi Ustadz Hosinuddin itu udah keluar dari Islam, ibaratnya itu bisa udah masuk kafir, murtad. Iya, seperti itu. Saya merasa kecewa. Nah, kemarin kita udah datang dari jam 2 ya sampai jam 9. Ternyata kita nggak ketemu. Iya, baru kita ketemu di SPKT saja. Kita nggak bisa diskusi dengan para penyidik dan kita kan kecewa. Dari jam 2 sampai jam 9, tengah 9 ya, jam 9 malam. Itu hal-hal yang itu harusnya tidak terjadi karena kan polisi sendiri itu kan ada yang namanya presisi. Tentu pada tahu semua yang namanya presisi. Jadi jangan kita dimunculkan dengan atensi saja seperti itu. Ya, tapi presisinya yang kita harus tekankan kepada saya sebagai pelapor dan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Islam. Ya, saya rasa seperti itu dan saya merasa kecewa lah. Tadi baru diterima di Dumas, ya kan. Padahal saya mintanya di pelaporan seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu saya tegaskan dalam kasus penodaan agama kepada agama Islam itu yang disanksi bukan karena pelakunya non muslim. Baik dia muslim maupun non muslim itu semuanya ya dilarang untuk melakukan olok-olok terhadap agama kita, agama Islam. Jadi narasinya kami datang ini dalam rangka untuk menegakkan hukum yang sifatnya equal. Kalau dulu kita semua ya melaporkan saudara Basuki Cahayapurnama karena mengolok-olok surah Al-Maidah, mengolok-olok Al-Quran. Nah hari ini meskipun pelakunya Zulkifli Hasan seorang muslim, tetap kita laporkan. Karena tidak boleh ya mengolok-olok sholat baik muslim maupun non muslim. Kalau non muslim dia ya berarti sama saja mengumumkan perang kepada umat Islam. Kalau muslim berarti dia bisa lepas dari keyakinan agamanya, bisa murtad tadi. Karena itu ini juga sebagai sarana ya untuk menasihati saudara Zulkifli Hasan agar bisa bertobat dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan dan dia bersikukuh itu nggak salah. Nah khawatir hal seperti itu diyakini sebagai sesuatu yang biasa. Dan nanti khawatir menjadi presiden yang lainnya juga akan ikut melakukan hal yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melakukan jawajir, mencegah umat Islam lainnya, masyarakat lainnya ikut-ikutan ngolok-ngolok ya ajaran Islam.
Lah kalau mau bicara, oh itu boleh, itu nggak apa-apa, itu rujukan. Kalau mau bicara, oh itu boleh, itu nggak apa-apa, itu rujukannya adalah dalil. Mana dalil Al-Quran atau Sunnah yang membolehkan itu? Kalau omongan orang tidak bernilai. Karena kita di akhirat nanti argumentasinya akan dirujuk kepada dalil, bukan omongan orang. Omongan orang bisa salah, kelakuan orang bisa salah, tapi dalil itu tidak akan pernah salah. Dan hari ini kita lihat terjadi pembelahan. Ada orang-orang yang mengaku alim tapi permisif, serba boleh, menganggap ini bagian juga candaan. Nggak apa-apalah, hal itu sepele. Ini bukan hal sepele. Ini hal yang besar. Justru urusan pilpres ini sepele. Nggak ada pengaruhnya kepada umat Islam. Tapi urusan agama ini, nanti urusan sholat ini akan diaudit, ya, diperiksa. Yang akan menentukan surga atau neraka. Kalau pilpres, nggak ikut milih Prabowo, nggak ikut milih Anies, nggak ikut milih Ganjar, nggak akan berkonsekuensi nanti nggak boleh masuk surga. Tapi kalau nggak sholat, boleh nggak masuk surga? Nggak boleh. Jadi kami tegaskan kami tidak menjadi bagian partisan pilpres. Ya, kami bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies. Dan kami juga tidak kemudian kontra Prabowo. Kami hanya fokus materi penistaan agamanya saja. Fokusnya di situ. Jadi Pak Kapolri, penyidik, harusnya juga menelaah kasusnya saja. Jangan dikait-kaitkan dengan pilpres. Kan lucu, dalam kasus Komika, polisi menerima laporan. Apakah karena itu di acaranya Anies? Di kasus Zulkifli Hasan kok nggak diterima? Apa karena Zulkifli Hasan mendukung Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo? Ini kan yang nggak adil gitu loh. Apa harus berjilid-jilid lagi seperti kasus Ahok? Baru kemudian polisi kemudian menerima, melayani kita. Nah, ini yang penting untuk disampaikan. Silakan Ustaz Namruddin. Di tengah, Ustaz. Gantian. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Ini saya awali surat ini sengaja ini Ustadz Kozinuddin, ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan pilpres, nggak ada, ya. Walaupun kejadian tengah pilpres, ya. Ini kan kita bingung juga. Dia ngomong kapasitasnya bukan sebagai ulama, tapi sebagai pejabat negara dan hadir di forum negara, ngomongin tentang asosiasi pedagang pasar. Kenapa kok nyerempetnya sholat? Ini kan jangka sembung, Bawa golok, gitu, nggak masuk akal ini. Jadi yang pertama, Bawaslu juga harus turun juga. Ini sudah jelas kampanye terselubung. Ini, jadi walaupun ini tidak saya nggak beli pilpres, tapi ini juga ada di masa tahun politik, tahunnya pilpres. Itu seperti itu. Kalau yang lain udah pasti semprit. Yang kedua saya ingatkan kepada Zulkifli Hasan, Anda kan katanya pemimpin partai berbasis masa Islam, walaupun bukan partai Islam, tapi kok kelakuannya seperti orang munafik. Dan Allah gambarkan tadi itu, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh Allah telah tetapkan dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahzahu biha. Apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diolok-olokkan, fala taqudu mahum, kamu jangan dudukkan beserta dengan mereka. Yang ujung-ujungnya ayat itu, innallaha jami'il munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Jadi masalah penistaan agama, nggak kenal dia kafir, nggak kenal dia Islam. Dia Islam kalau dia munafik, mencaci maki, mengolok-olokkan, Allah tempatkan neraka jahanam. Tuh tadi kalau di dunia kena hukum positif, ada aturan Bawaslu dan lain sebagainya. Al-Quran jelas, neraka jahanam tempatnya. Kenapa kami melapor hari ini? Kenapa kami harus melapor hari ini? Kan ternyata dari pihak mereka enggak ada permintaan maaf sama sekali. Yang ada pembelaan, yang ada pembenaran. Betul. Kan udah ngomong sekjennya kemarin. Dia bilang, ya? iya, dia ngomong bilang apa? Ini bukan di posisi sedang sholat. Jadi alasannya ngomong seperti tidak sedang sholat.
Jadi bukan penistaan. Ini orang nggak ngerti. Iya, Yang ada pembelaan, yang ada pembenaran. betul, betul, betul. Kan udah ngomong sekjennya kemarin. Edi Dia bilang, Suparno ya. iya dia ngomong bilang apa? Ini bukan di posisi sedang sholat. Jadi alasannya ngomong seperti tidak sedang sholat. Jadi bukan penistaan. Ini orang nggak ngerti. Kalau diucapkan sedang sholat, namanya bukan penistaan, tapi kesesatan. Itu agama sesat. Ya kalau orang tahajud begini, udah pasti sesat itu. Udah gitu dibilang apa? Bahwa tidak mengucapkan lafaz amin, tidak tahiyat seperti ini, bukti kecintaan kepada Prabowo. Nggak masuk akal. Ngaco ini orang ini. Yang belanya ngaco, Zulkifli juga ngaco. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Prabowo nggak ada apa-apanya. Ini kenapa kami melapor hari ini di Bareskrim. Yang kami sayangkan ternyata laporannya nggak diterima gitu Ustaz. Nggak diterima, dipimpong kita di sana kemari. Kami ini warga negara yang baik. Masih mau melaporkan. Masih mau berproses hukum. Kalau kami brutal, kami akan sikapi dengan cara brutal pasti. Kan udah nggak masuk akal ini. Ini sudah penghinaan. Nah jadi kami minta kepada Bareskrim, coba laporan kami diterima. Apa kira-kira mau demo besar-besaran lagi? Demo berjilid-jilid lagi baru diterima laporannya? Kami nggak mau seperti itu. Jadi kami minta kepada Bareskrim, terima laporan ini, proses segera. Pasal penistaan sudah jelas, begitu Ustaz. 156 AKUHP udah jelas. Beliau pakar hukum, pendekar hukum, tahu tentang itu. Sudah jelas terkena pasal, sekarang panggil, tangkap. Sama seperti Ahok, sama persis kasus seperti itu. Enggak karena Islam, bukan penistaan, enggak begitu. Malah yang lebih tahu pasti lebih berat. Nah jadi ini kami minta kepada Bareskrim, ini harus betul-betul independen. Jangan nanti ada intervensi. Laporan yang lain diterima, ini nggak diterima. Yang Komika diterima. Iya. Diterima. Langsung ditangkap Komika. Langsung ditangkap. Kenapa Zulkifli lebih parah lagi nggak ditangkap? Lebih parah dari itu. Komika kan cuman membandingkan masalah nama. Itu pun sudah luar biasa juga. Gitu. Udah luar biasa. Ini substansi ini. Ini masalah sholat. Umat Islam barometernya bukan puasa, bukan zakat, bukan yang lainnya. Sholat nggak orang itu. Kalau sholat saja sudah lecehkan, ini orang sudah keterlaluan. Ya, jadi kami minta kepada Bareskrim, laporan kami terima, segera tindak lanjuti. Ya, jadi ini yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami minta kepada pihak kepolisian, mesti terbuka kepada warga negara seperti kami. Terima laporan yang ada, semua laporan terima, semua laporan prioritas. Jangan ada tebang pilih. Ya, ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita hari ini berproses, insya Allah, Allah akan segera panggil dan proses Zul Hasan ini. Dan mudah-mudahan bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Baldatun thayyibatun warubun ghafur. Aminnya kurang keras. Amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Ada lagi? Ya. Ivan. Taban, silakan Ban. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi menambahkan wabarakatuh. sedikit. Tambahan saya ingin menanyakan kepada Bareskrim, khususnya penyidik. Penyidik ini atau Bareskrim, apa yang untuk diterima laporan kami ini, apa? Misalkan atau penyidik ini membutuhkan ahli, atau membutuhkan hal apa, kami akan siapkan. Segera mungkin kami akan siapkan. Dan saya juga ingin menanyakan, ini kan presisi, Polri ini kan presisi, tapi presisi atau atensi, ya menurut kami cukup sekian. Baik, ya. Baik, terima kasih dan tentu saja kami mohon maaf kepada seluruh umat Islam
karena kami belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan umat Islam yang semestinya ya diterima LP-nya. Kami ikhtiarkan. Selanjutnya kami tetap mendorong yang lain juga laporan semuanya. Biar kalau mau ditolak, kita hitung berapa yang ditolak. Biar kita catat semuanya. Tapi kami harapkan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, cukuplah kami yang ditolak. Kalau ada yang masuk lagi, diterima. Dan saya sudah mengisi buku tamu, ada nomor HP saya, Ahmad Kozidudin di buku tamu. Kalau Bareskim sudah siap menerima laporan kami, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS, atau cara yang lain, misalkan kirim surat, ya, kami akan datangi. Kami penuhi. Kami tadi sudah siapkan bukti. Satu, ada flash disk videonya. Tadi sudah ada transkrip percakapan dalam video. Kami siapkan fatwa MUI tahun 2021 yang di situ menegaskan ya melecehkan sholat itu termasuk masuk kategori penistaan agama. Kami juga bawa screenshot peristiwa bahwa itu benar-benar terjadi. Kami sudah bawa juga pandangan ulama ya dari MUI yang menyatakan ini masuk kategori penistaan agama. Kurang apa lagi? Gitu loh. Kalau ternyata ya mengatakannya tidak bisa ditindaklanjut itu dalam gelar perkara, masuk akal karena sudah dibahas. Belum dibahas, oh udah nggak masuk. Abu-abu di mana abu-abunya? Kalau dalam gelar perkara mereka sampaikan ya sesuai dengan Perkapolri tentang manajemen penyidikan pidana ya, pelapor didatangkan, kemudian ahli didatangkan, kemudian hasil gelar tidak memenuhi, itu masih kita bisa terima. Ini belum apa-apa katanya abu-abu. Katanya di pingpong dan seterusnya. Saya sendiri mengalami ya. Saya datang nggak seperti layani, ya kesannya dicuekin. Habis itu saya tanya-tanya lagi, nggak ada, alasannya masih ada macam-macam. Ya sudahlah, kita juga punya pekerjaan banyak, bukan hanya mau melayani polisi. Justru kita ini yang harusnya dilayani oleh kepolisian sesuai dengan ya dengan slogan dari kepolisian, melayani, melindungi dan mengayomi. Terus terang dengan tidak diterimanya laporan kami tidak terayomi, tidak terlindungi, tidak terlayani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.